Halo pemirsa Adi TV dan Sobat UII, kita kembali untuk melanjutkan diskusi kita bersama dengan Pusat Studi Psikologi Islam Universitas Islam Indonesia. Yang kali ini kita akan membahas soal istiza. Untuk itu kita lanjutkan kembali mungkin Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat Pak Irwan mengenai masyarakat kita yang cenderung menormalisasi begitu ya Pak, untuk mencemooh agama terkait dengan hal-hal yang sensitif seperti itu. Nah kemudian untuk pandangan Bu Nadia mungkin bisa ditambahkan? Baik, ya. Selain tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan begitu ya, terkait juga dengan pendidikan begitu. Nampaknya juga kalau saya melihat dari perspektif psikologi sosial begitu ya, bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya kita termasuk kolektivistik ya. Kita sangat ingin sekali diakui oleh kelompok kita gitu ya, harmoni dengan kelompok kita, sehingga kadang mencari pengakuan juga dari kelompok kita. Nah, pengakuan yang seperti apakah yang kita kadang harapkan ya dari kelompok kita itu ya, apakah tadi misalnya kita dipandang lucu, dipandang kadang dengan mungkin keren begitu ya. Namun nampaknya memang mendefinisikan lucu dan keren itu tentu harus ada batasan yang beretika begitu ya, namanya seperti beretika dan juga sesuai dengan yang disyariatkan gitu ya. Nah jadi sehingga barangkali gitu ya, ketika kita sedang berkumpul dengan kelompok kita gitu ya, ada keinginan untuk bisa diterima oleh kelompok kita, selaras dengan kelompok kita, sehingga instrumennya ataupun cara-cara kita untuk bisa diterima adalah mungkin melalui dengan memiliki humor tadi Pak ya, jenaka. Namun jenaka itu tentu seperti halnya semua aspek dalam kehidupan itu saya sangat meyakini bahwa semuanya ada batas-batasannya gitu ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran juga bahwa kita tidak boleh melampaui batas-batas. Ada batas-batas yang tidak boleh dilampaui begitu. Nah, sehingga saya nampaknya dengan hal itu kita perlu memperhatikan batas-batas syariah dan juga etika dalam bersenda gurau begitu. Melihat pandangan Bapak dan Ibu ya terkait dengan pendidikan masyarakat kita, kemudian juga ada mungkin semacam ini ya Bu, konformitas gitu, ingin diterima juga, jadi pendekatannya humor gitu ya Bu. Mungkin karena berlebihan jadinya ya seperti itu yang terjadi. Betul. Kalau untuk faktor-faktor di masyarakat ini Bu, mungkin yang bisa diberikan gambaran lagi terkait dengan perbedaan dan tantangannya gitu ya, karena memiliki kondisi masyarakat seperti ini, tantangannya mungkin sebagai dosen, mungkin ya bisa dari perspektif sebagai dosen ataupun sebagai penggiat psikologi Islam gitu Bu, itu seperti apa mungkin Bapak dan Ibu? Tantangan menghadapi istiza ini? Iya betul. Oke, tantangannya sekarang memang lebih menantang ya, dikarenakan kita sebagai pendidik begitu ya, kita harus lebih cepat reach out kepada masyarakat untuk mengedukasi bagaimana istiza ini potensial sangat merugikan gitu ya, tidak hanya untuk akidah kita diri sendiri tapi juga untuk masyarakat, dengan cepatnya arus informasi yang beredar begitu. Tantangannya adalah lebih pada pembelajaran sosial yang lebih cepat bisa ditangkap oleh masyarakat melalui kemajuan teknologi dan mudahnya akses informasi tersebut. Menurut saya itu dibandingkan dengan kita yang kita menyampaikan. Namun saya rasa itu juga bisa kita atasi ya Pak, dengan kita memanfaatkan wadah-wadah seperti ini melalui komunikasi massa untuk mengedukasi seperti ini, untuk mengedukasi bahwa istiza ataupun fenomena yang lainnya, isu-isu yang lainnya itu harus kita hentikan begitu. Ya saya kira malah mungkin saya tantang psikologi UII, Pusat Studi Psikologi Islam, untuk bikin karya-karya kreatif yang itu dengan tentu bahasa-bahasa yang kekinian, bahasa mereka, sehingga identifikasi sensitivitas mereka terhadap ini ternyata ini gitu ya. Nah bisa jadi kenapa? Karena keakraban mereka terhadap hal yang seperti itu tidak tinggi, berakibat kenapa? Mereka tanpa sadar merasa itu sesuatu yang wajar dan lain sebagainya. Jadi bikin video pakai YouTube, bikin leaflet, pamflet macam-macam, saya kira
mana Pak Ketuanya, kita ini ya kita tantang supaya apa, bikin apa, bukti konkret kita, kepedulian kita itu ya dengan bikin karya, bikin ini supaya apa, ya supaya benar-benar apa, ya nanti apa namanya, Lebih menarik ya. subscribernya jadi. Tapi tujuannya bukan itu, tapi supaya apa, orang semakin peka bahwa hal-hal yang seperti ini itu apa, perlu kita hindari. Tentu saja alasannya harus karena Allah. Karena kalau alasannya supaya dikenal sebagai orang yang tidak istiza, maka apa, ya cuma itu saja yang kita dapatkan. Ya, saya kira itu. Ayo, mumpung ada teknologi, ada ADTV ini, ya kita bisa ini apa, tentu disepakati ya, maksudnya apa, sampai apa, mungkin itu. Jadi apa, kita bisa bikin hal yang seperti itu lebih masif kan dengan bantuan teknologi itu. Ya. Karena ini juga teknologi ini seperti bermata dua gitu ya Pak ya. Mungkin sisi positifnya kita bisa lebih menggait banyak orang dengan mungkin menggunakan tren-tren yang kekinian juga seperti itu Pak. Tapi di sisi lain gitu ya Pak Bu, kan ini juga jadi salah satu sarana untuk justru memulai gitu ya, atau memicu atau menyebarkan istiza itu sendiri ya Pak Bu. Nah, mungkin kalau boleh diceritakan atau dijelaskan menurut pandangan Bapak dan Ibu terkait dengan teknologi yang justru digunakan sebaliknya seperti itu, yang justru dampaknya jadi negatif gitu ya Pak Bu. Itu bagaimana seperti itu? Karena kan juga ya itu tadi, untuk teknologi itu kan bermata dua seperti itu. Nampaknya tidak hanya teknologi saja yang bermata dua ya. Ilmu tertentu pun juga apabila itu juga bisa bermata dua apabila memang ada motivasi yang tidak lurus ya dalam memanfaatkannya. Ya misalnya kita belajar kedokteran gitu ya. Itu sebenarnya sangat mulia kita belajar kedokteran kan begitu ya, bisa membantu banyak orang. Tapi kalau misalnya kedokteran itu juga bisa dimanfaatkan untuk hal yang sifatnya corrupt ya, perilaku yang corrupt yang salah begitu, itu pun juga bisa. Sehingga menurut saya ya tadi sebenarnya teknologi itu bagaimana kita akan memanfaatkannya gitu ya, itu sangatlah bergantung pada kita. Nah, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim gitu ya, apalagi generasi muda sekarang gitu ya, sangat melek teknologi begitu ya. Saya rasa sangat mudah untuk membuat video-video pendek edukasi yang catchy, yang ringan gitu ya, menarik gitu ya. Bagi sesama anak muda, kita tahu ilmunya bahwa ini tidak baik, kita tahu itu yang baik seperti apa. Saya rasa justru agent of change-nya itu ada pada anak generasi muda ini begitu ya, untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan menyampaikan kebenaran begitu ya. Tentu mungkin kalau dalam komunikasi kita memahami bahwa kita harus tahu siapakah audiens kita agar lebih efektif, maka kita harus mengemasnya dengan cara seperti yang diinginkan oleh audiens kita. Namun tentu tetap dengan niat yang tadi ya Pak ya, niat berpegang teguh pada prinsip bahwa ini semua dalam rangka menyampaikan kebenaran karena Allah tadi itu. Iya, ada satu contoh saya kira apa yang sepertinya berhasil, minimal untuk saya sendiri membuat apa malu karena apa terkait wudhu itu ada anak kecil ngajarin wudhu harus apa itu yang dihirup itu kan kayaknya kok asing gitu sekarang, tapi dengan lucunya, dengan bahasa dia kan orang-orang dewasa menjadi apa, oh gitu ya dan sebagainya. Artinya ketika kita ingin mensosialisasikan konsep ini, maka apa ya, tentu dengan bahasa kaumnya, bahasa siapa yang akan didekati kan itu yang akan ini, karena kan orang yang cerdas itu adalah orang yang menyampaikan dengan bahasa kaumnya itu. Iya. Semoga ini jadi gambaran juga ya Pak Bu mengenai isu istiza secara mungkin lebih holistik, karena tadi pembahasannya dari komunikasi, dari pendidikan gitu ya Pak. Dan ini mungkin kita beralih karena ini sudah dapat gambaran ya. Semoga teman-teman juga sudah dapat gambaran mengenai apa itu istiza. Kita mungkin akan lanjut ke pembahasan mengenai sebab-sebab gitu ya Bu Pak.
bagaimana istiza ini akhirnya bisa berkembang gitu atau bisa marak lagi di kalangan masyarakat kita. Nah, itu untuk masyarakat Indonesia sendiri ya yang memiliki keberagaman budaya dan juga selalu sensitif terhadap pembicaraan yang seputar SARA begitu ya Pak Bu. Mungkin ada faktor-faktornya secara psikologis mungkin atau dari pendekatan Islam itu bagaimana melihat masyarakat kita yang punya kecenderungan untuk sensitif terhadap rasa SARA itu Bu, Pak. Ya, baik. Ya. Ya betul Mbak Rista, memang nampaknya fenomena keberagamaan di Indonesia itu sangat dinilai tinggi ya oleh masyarakat kita pada umumnya. Artinya masyarakat kita adalah kita lihat saja dari Pancasila gitu ya, kita menjadikan sila pertama adalah dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa melihat diri kita di kancah internasional ya dengan negara lain, kita termasuk negara yang nilai-nilai agamanya itu terinternalisasi dengan sangat kuat begitu ya. Salah satu juga ini menurut hasil survei yang dilakukan oleh Gallup Poll pada tahun 2009 itu juga menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang memandang sangat penting peran agama dalam kehidupan. Hal ini senada itu bersamaan dengan beberapa negara yang lainnya seperti Sri Lanka, Bangladesh, Malawi, Yaman. Itu yang 99% orang Indonesia itu menganggap penting sekali agama. Selain itu juga ada sebuah research ya yang dilakukan yang disebut dengan Global Attitude Survey pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Pew Research Center ya. 83% masyarakat Indonesia memandang bahwa agama memiliki peran yang sangat penting, bahkan lebih penting saat ini dibandingkan 20 tahun yang lalu. Begitu. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa kenapa isu agama itu menjadi sangat penting di Indonesia karena ini tidak hanya terkait dengan kita menilai tinggi agama itu, tapi juga agama itu adalah bagian daripada identitas kita. Jadi menyumbangkan identitas yang positif bagi diri kita. Jadi ketika kita menganggap diri kita adalah bagian daripada kelompok tertentu yang kita pandang positif, sehingga apabila ada pencemoohan atau penghinaan terhadap kelompok yang kita identifikasi kuat dengannya, maka itu sama saja dengan Anda menghina saya. Jadi Anda menghina agama saya sama saja dengan Anda menghina saya. Itu. Jadi itu penjelasannya kalau dari psikologi sosial ya, gitu, bahwa individu akan mengembangkan identitasnya kita, begitu. Ya. Iya, jadi kondisi yang kekinian yang disampaikan Bu Wanadia itu saya kira itu juga Pak sebenarnya faktor yang sangat kondusif. Bagaimana itu dimaksimalkan kesadaran tentang pentingnya agama, mengapa agama itu penting, itu kemudian ditingkatkan lagi levelnya supaya hal-hal yang spesifik seperti ini, istiza ini menjadi lebih menjadi semakin populer, diinikan dan sebagainya. Artinya itu kita maksimalkan. Nah, dalam sekecil apapun media, sekecil apapun kegiatan, saya kira itu akan sangat bermanfaat lah daripada kan di situ kita sebagai orang yang mungkin amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Nah, kan orang seneng kalau mengajak kebaikan, tapi untuk mengatakan mencegah itu kan dia merasa menjadi tidak bagian dari kelompok, sehingga dia merasa nah nanti saya beda sama kelompok sendiri. Nah, padahal di situ juga peran penting seseorang atau sebagai seorang katakanlah bagian dari kelompok untuk ya ketika semua homogennya kebetulan keliru misalkan kan, maka perlulah di situ mumpung tadi ada kondisi objektif hasil Pew Research Center itu menunjukkan bahwa agama itu menjadi hal yang memang penting bagi di kita itu. Ya. Betul Pak Bu. Nah, ini karena diskusinya makin seru ya. Ini sudah memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi isu itu sendiri. Jadi mungkin kita ada break dulu Bapak Ibu. Dan untuk Sobat UII dan juga pemirsa Adi TV, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.